Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Dari Bang Syahdan ya guys ya. Mana lagi, semangat Min. Oke, terima kasih banyak Bang Syahdan. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya ya. Amin. Oke guys, langsung saja pada videonya. Tuan Tianjun, tenanglah. Xuan Yuanru berkata dengan tulus. Jing Yun adalah tunanganku. Generasi muda tahu kekuatannya, dan dia belum menunjukkan kekuatan yang sebenarnya sampai sekarang ini. Jika junior bersaing dengannya, akan membutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam untuk menentukan pemenang. Dan yang kalah kemungkinan adalah junior ini. Jadi junior ini memilih untuk mengaku kalah. Pertama, aku tidak ingin mempengaruhi waktu upacara ulang tahun karena permainan antara junior dan dia. Kedua, kekuatan junior memang sedikit lebih rendah darinya. Mendengar itu, Sui Ying Tianjun mengerutkan kening. Kamu mengatakan bahwa Jing Yun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang ini. Apakah itu benar? Xuan Yuanru menegaskan. Itu sepenuhnya benar. Apakah orang lain percaya atau tidak? Aku sangat yakin bahwa tunanganku akan memenangkan kejuaraan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tan Yun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sui Ying Tianjun, Ling Xia Tianjun, Xing Tian Tianjun, dan bahkan si Yuan Supreme juga memandang Tan Yun. Jing Yun, kamu menjawab Tianjun ini dengan jujur. Ling Xia Tianjun bertanya, apakah yang dikatakan Xuan Yuanru itu benar? Tan Yun melipatkan tinjunya dan membungkuk. Laporkan kepada Tuan Tianjun, apa yang dia katakan itu benar. Ling Xia Tianjun berkata dengan bingung. Kamu telah melepaskan teknik pedang guntur gila secara ekstrim. Bukankah ini kekuatan terkuatmu? Tan Yun mengangguk dan berkata, bawahan tidak hanya mengembangkan teknik pedang Kuang Li secara ekstrim, tetapi juga mengembangkan teknik palu Kuang Li secara ekstrim. Bawahan percaya bahwa kekuatan teknik palu Kuang Li lebih unggul daripada teknik pedang Kuang Li. Mendengar ini, mata indah Ling Xia Tianjun menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu yakin? Ya, Tuan Tianjun. Setelah Tan Yun menjawab, kata-kata berikutnya membuat Ling Xia Tianjun dan orang-orang yang hadir merasakan gelombang yang bergejolak di hati mereka. Tan Yun berkata, Tuan Tianjun, ketika bawahan telah melatih 2 latihan secara ekstrim, aku telah menyadari 2 latihan gabungan. Jika ada kesempatan selanjutnya, bawahan akan menunjukkannya kepadamu. Tolong beri aku beberapa petunjuk. Setelah mendengarkan, Ling Xia Tianjun tersenyum dan berkata, baiklah, Tianjun ini menantikan penampilanmu selanjutnya. Setelah berbicara, Ling Xia berpikir dalam hati. Dia mengatakan bahwa kombinasi teknik pedang guntur gila dan teknik palu guntur gila akan menciptakan latihan baru. Bagaimana ini mungkin? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, seberapa kuat bakat dan pemahamannya? Ketika Ling Xia Tianjun terkejut, Raja Dewa dan patriark lainnya sudah terkejut. Setelah syok, kebanyakan orang tidak percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. Pada saat ini, Yuan Shu dan Mu Zihua sudah memulai pertarungan di arena. Mu Zihua memiliki sosok yang elegan menghadapi serangan Yuan Shu yang kuat dan ganas. Dia memegang kipas lipat, menghindar dari langit, dan kipas lipat menari dengan kecepatan tinggi di kehampaan. Pada saat berikutnya, gunung dan sungai bersinar, seolah-olah mereka hidup, dan proyeksi gunung yang berisi kekuatan dilepaskan menuju Yuan Shu. Yuan Shu memegang pedang dengan atribut ruang dan waktu. Sosoknya gagah, dengan rotasi pergelangan tangannya. Cahaya pedang dilepaskan, merobek langit, dan menghancurkan proyeksi gunung. Dalam 1 jam berikutnya, Yuan Shu dan Mu Zihua bertarung dengan cara yang tak terpisahkan dan luar biasa. Namun, semua orang tidak dapat melihat siapa yang lebih kuat atau siapa yang lebih lemah. Saudara Musian, tunggu dulu. Saat Yuan Shu berbicara, tubuhnya melayang ke belakang dan berdiri di udara. Sambil memegang kipas lipat, Mu Zihua memutar tubuhnya di udara. Saudara Yuan, saran apa yang kamu punya? Yuan Shu memandang ke langit dan berkata,
Sekarang matahari terbenam. Agar tidak membuang waktu semua orang, mari kita putuskan hasilnya dengan satu langkah. Muzi-Hua tersenyum dan berkata, ya, aku juga ingin mengalami serangan paling kuat dari teknik pedang surgawi pemisah ruang dan waktu milikmu. Yuan-Shu tampak serius. Kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Muzi-Hua tersenyum sedikit. Saudara Yuan, kamu juga harus berhati-hati. Saat berikutnya, senyum di wajah Muzi-Hua menghilang dan matanya menjadi tajam. Dia membalik tangan kanannya, dan saat kipas lipat menghilang di tangannya, sebuah pena ajaib yang panjangnya 1 kaki muncul dari udara tipis. Dalam getaran keras kehampaan, kekuatan para kuno yang kuat mengalir ke pena ajaib di tangannya. Kemudian sosok Muzi-Hua berkedip-kedip dari kehampaan, dan dengan kedipan cepat sambil melambaikan tangan kanannya, kekuatan dewa kuno berliku-liku menyembur keluar dari pena ajaib. Ambil langit sebagai layar dan lukis dengan pena. Naga kuno ada di langit. Dalam sekejap, kekuatan dewa kuno yang dilepaskan oleh pena ajaib Muzi-Hua mengembun dari kehampaan dan melukis naga 80.000 kaki. Naga itu hidup, dan auman naga bergema di langit. Itu mengejutkan orang-orang. Muzi-Hua memutar pergelangan tangannya dan memegang pena ajaib. Segera, saat sepasang pupil raksasa naga muncul, aura kekerasan dan kuno meletus yang membuat jantung Tanyun berdebar. Dengan auman naga, naga itu menabrak kehampaan dan melahap Yuan-Shu dengan kagum. Ini sangat kuat. Ketika Yuan-Shu terkejut, dia berkata, teknik pedang pemisah ruang dan waktu, bentuk ke-11, tebasan pedang waktu dan ruang. Saat ini, Yuan-Shu belum dapat sepenuhnya menguasai bentuk ke-12. Oleh karena itu, dia tidak berani menggunakannya pada saat ini, agar tidak menyakiti dirinya sendiri. Di dalam hatinya, dia tidak bisa dikalahkan. Dia harus menang. Hanya dengan menang, dia bisa menghabisi Tanyun dan menjadi terkenal, dan bahkan menjadi menantu Ling Xia Tianzun. Saat langit runtuh satu demi satu, kekuatan ruang dan waktu merembes keluar dari tubuh Yuan-Shu, menelan kekosongan 100.000 kaki. Dalam seradius 100.000 kaki, kekuatan ruang dan waktu bergabung dengan kecepatan ekstrim, membentuk kekuatan gabungan. Pada saat ini, kekuatan langit terbentuk. Kekosongan ini sepertinya berhenti mengalir, dan ruang membeku. Dalam angin bersiul, sosok Yuan-Shu menari dengan kecepatan tinggi dengan pedangnya, dan tiba-tiba menusuk naga dewa kuno 80.000 kaki. Segera, seberkas cahaya pedang dengan hanya 100 kaki ditembakkan dari pedang, mengekstraksi kekuatan waktu dan ruang dalam radius 100.000 kaki. Kemudian kekuatan itu dialirkan ke dalam cahaya pedang. Aura cahaya pedang meroket dengan liar, dan aura kekerasan itu membuat Tanyun merasakan banyak tekanan. Ketika cahaya pedang menikam naga, langit runtuh dan kekosongan gelap muncul. Kemudian naga itu sepenuhnya hilang, dan cahaya pedang yang utuh tiba-tiba berhenti di depan Muzi-Hua. Melihat cahaya tetap di depannya, kepanikan di wajah Muzi-Hua menghilang, digantikan oleh kehilangan yang tak ada habisnya. Matanya meredup, dan semangatnya yang tinggi tidak ada lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saudara Yuan lebih unggul. Aku mengagumimu. Yuan-Shu mengepalkan tinjunya, dan dalam beberapa saat, sinar cahaya pedang menghilang. Segera Muzi-Hua perlahan berbalik menatap Li Xin di baris kedua dan berkata dengan penuh kasih sayang dan tenang, Xin, kita sudah saling kenal selama lebih dari 9.000 tahun. Ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Aku selalu sangat mencintaimu. Di kursi, Li Xin tersenyum. Kamu ada di hatiku, bukan hanya temanku tetapi juga saudaraku. Kata-kata Li Xin adalah penolakan. Muzi-Hua menghela nafas, mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri sesegera mungkin. Kamu juga saudaramu. Li Xin berkata dengan lembut, aku harap kamu akan sama seperti sebelumnya, orang yang sangat bebas. Muzi-Hua mengangguk, terbang di kehampaan, berdiri di belakang Raja Dewa Mulong dan berkata, Ayah, aku minta maaf mengecewakan dirimu. Tidak masalah, Raja Dewa Mulong berkata. Dalam pertempuran hari ini, kamu telah membuktikan kekuatanmu kepada semua orang.
Suatu kehormatan bagi ayah memiliki putra sepertimu. Laki-laki adalah orang yang bisa meregangkan dan membungkuk. Tidak masalah jika kamu gagal. Yang penting kamu harus menerima kegagalan dengan rendah hati. Hanya dengan cara itu, kamu bisa menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Musihwa mengangguk dan berkata, ajaran ayah anak ini akan mengingatnya. Selama transmisi suara antara ayah dan anak, Raja Dewa Yuan perlahan bangkit memandang Yuanshu dan memuji. Seperti yang diharapkan dari putra sulungku. Selanjutnya, menangkan kejuaraan untuk ayah. Yuanshu menyapu arena, membungkuk dan berkata, jangan khawatir ayah, anak ini pasti akan menang. Sangat ambisius, sangat bagus. Setelah Raja Dewa Yuan berkata, dia bersuara, Suer, ayah khawatir. Jingyun memiliki motif tersembunyi. Kamu dengan cepat memulihkan kekuatan dan bersiap untuk pertempuran dengan semua kekuatanmu. Jangan sampai ceroboh. Setelah mendengarkan, Yuanshu mengangguk, melirik Tanyun duduk di tanah dan mendapatkan kembali kekuatannya. Pada saat ini, para patriark dan Raja Dewa di kursi semuanya berbisik. Jingyun dan Yuanshu, siapa yang akan memenangkan kejuaraan selanjutnya? Lalu menantang anak Tuan Tianzun. Sulit untuk dikatakan. Jingyun ini memberi kita perasaan tak terduga. Dia telah memberi kita terlalu banyak kejutan sampai kedua besar. Kupikir Yuanshu akan menang. Ya, aku juga berpikir bahwa Yuanshu memiliki setidaknya 70% untuk menang. Mendengarkan diskusi semua orang, Raja Dewa Baicheng melihat ke samping pada Raja Dewa Mufeng. Saudaramu, apakah menurutmu Yuner memiliki peluang untuk menang? Sulit untuk dikatakan. Raja Dewa Mufeng berkata, Yuanshu itu bukan orang baik. Namun, aku masih percaya pada Rower. Karena Rower mengakui bahwa kekuatannya sedikit lebih rendah dari Yuner, maka Yuner tidak akan mengecewakan kita. Di kursi baris kedua, Ling Xia Tianjun berkata, suamiku, menurutmu siapa yang akan memenangkan kejuaraan? Xing Tian Tianjun berkata, sulit untuk mengatakannya, tetapi aku lebih suka Jingyun. Aku sangat menyukai anak ini, dan dia adalah calon menantu laki-lakiku. Hanya saja dia sudah memiliki tunangan, yang membuatku sangat tidak bahagia. Bagaimana bisa putriku melayani suami dengan wanita lain? Mendengar itu, Ling Xia Tianjun berkata melalui transmisi suara, aku juga berpikir begitu, tetapi kita seharusnya tidak terlalu memikirkannya sekarang ini. Mari kita tunggu sampai Jingyun benar-benar bisa mengalahkan Yuanshu dan anak-anak kita. Setelah mendengarkan, Xing Tian Tianjun berkata, Ling Xia, aku percaya jika Jingyun adalah dewa surgawi tingkat 7 seperti anak-anak kita, dia dapat mengalahkan mereka semua dengan mudah. Namun, dia hanya dewa surgawi tingkat 3, dan aku tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xi Yin dan Xi Min. 1 jam kemudian, matahari terbenam, dan cahaya matahari terbenam mewarnai langit merah yang luar biasa indah. Yuanshu bangkit dari rumput, membungkuk kepada Raja Dewa tertinggi dan berkata, Paman Bai, kekuatan keponakan telah pulih. Setelah Raja Dewa tertinggi mengangguk, dia berkata dengan keras, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa Jingyun dan Yuanshu akan memiliki pertarungan pamungkas berikutnya. Pemenangnya akan memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, dia akan membuat permintaan kepada Tuan Tianzun. Dia juga akan memiliki kualifikasi untuk menantang putri dan putra Tuan Tianzun. Yuanshu, Jingyun, kalian berdua harus bertarung habis-habisan. Tanyun memandang Raja Dewa tertinggi dengan tenang, lalu berkata dengan ringan, generasi muda akan berjuang sekuat tenaga. Aku juga. Yuanshu memandang Tanyun ke samping, matanya dipenuhi rasa dingin. Tanyun mendengus dingin, dan jubah ungu memburu ke udara, dan terbang ke arena pertama. Yuanshu mengikuti terbang ke arena dan menatap Tanyun, mengepalkan tinjunya dan berkata, Xuan Yuanru akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Mata Tanyun sedikit menyimpit, dan kemarahan muncul di hatinya. Tepat ketika Raja Dewa tertinggi akan mengumumkan dimulainya permainan, Tanyun tiba-tiba berkata, Yuanshu, aku akan memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Jingyun, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Ketika Yuanshu hendak setuju, Raja Dewa Yuan buru-buru berkata,
Su'er, jangan setujui dia. Ayah, begitu Yuan Shu membuka mulutnya, dia ditegur oleh Raja Dewa Yuan. Tidak setuju. Raja Dewa Yuan memiliki kekhawatirannya. Meskipun dia berpikir bahwa Yuan Shu memiliki peluang bagus untuk menang, dia tetap tidak ingin putranya setuju. Raja Dewa Yuan adalah orang yang bijaksana, dan dia hanya takut pada hal yang tidak terduga. Jika putranya benar-benar bukan lawan Jing Yun, dia masih bisa mengakui kekalahan. Jika tidak, hidupnya akan hilang. Yuan Shu memelototi Tan Yun setelah menjawab, "Anak bermarga Jing, aku tidak takut padamu. Sudah kubilang aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup dan meninggalkan arena." Mata Tan Yun menjadi semakin dingin, dan suaranya juga sangat acuh tak acuh. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak. Kamu tidak berani setuju. Begitu banyak omong kosong. Pada saat ini, suara lama Raja Dewa tertinggi terdengar. Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pertempuran pamungkas telah resmi dimulai. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun memikirkan kata-kata Yuan Shu yang mempermalukan Xuan Yuanru. Untuk pertama kalinya, dia membuat langkah pertama. Dengan kilatan di tubuhnya, dia muncul di samping Yuan Shu dan mengusap telapak tangan kanannya ke arah wajahnya. Perubahan normalitas ini membuat Yuan Shu tidak bisa bereaksi. Dia mengangkat lengan kirinya dan mencoba untuk memblokir. Tan Yun menampar lengan kiri Yuan Shu. Lengan kiri Yuan Shu meledak dengan daging dan darah, dan di bawah dampak besar, telapak tangan kiri Tan Yun menampar wajah Yuan Shu. Menghadapi penghinaan seperti itu, Yuan Shu meraung, "Jing Yun, aku akan menghabisimu." Yuan Shu membalik tangan kanannya, dan pedang dengan atribut waktu dan ruang keluar dari udara tipis. Dia memegang pedang. Kekuatan dewa waktu dan ruang melonjak keluar dari tubuhnya. Tan Yun juga memegang pedang atribut angin dan guntur, dan bertarung dengan Yuan Shu. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu aja ya. Min kok jadi 17 menit? Iya, Mimin lagi sakit guys. Masih demam ya. Nggak tahu nih, harusnya istirahat libur dulu ya. Tapi gimana ya? Sayang sekali lagi asik-asiknya, jadi Mimin nggak bisa libur dulu. Mungkin kalau udah pertempurannya selesai, Mimin ngambil libur kali ya, buat mulihin badan sama suara yang masih serak-serak gini. Oke, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Kalau nanti setelah istirahat Mimin enakan, mungkin ku bikinin yang 16 menit lagi kayak gini ya. Tapi nggak janji guys, nggak usah berharap tinggi ya.